Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang info PKH dan BPNT malam ini dan besok tanggal 16 hingga 17 Juli tahun 2023. 6 golongan KPM yang masuk kriteria calon penerima PKH tahap ketiga di 6NG. Dan juga ada 4 golongan KPM tidak cair bansos PKH tahap ketiga tahun 2023 ini. Nah, kira-kira perkembangan progres penyaluran bantuan PKH tahap ketiga dan juga BPNT ini seperti apa di malam ini dan juga besok di tanggal 17 Juli tahun 2023. Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang info PKH dan BPNT malam ini dan besok tanggal 16 hingga 17 Juli tahun 2023. 6 golongan KPM yang masuk kriteria calon penerima PKH tahap ketiga di 6NG dan ada 4 golongan KPM tidak cair bansos PKH tahap ketiga tahun 2023 kali ini. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, setelah kemarin saya memposting beberapa ungkapan yang saya rasakan di komunitas Diari Bansos ini, berbagai macam tanggapan beragam dikomentarkan oleh sahabat YouTube semua tentunya, dan saya sudah membacanya. Ada yang positif, ada juga yang negatif, namun lebih banyak yang positif, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kawan-kawan semua kepada Diari Bansos hingga detik ini tentunya. Dan di postingan komunitas kemarin saya juga menyampaikan apabila dirasa video yang kami sampaikan ini istilahnya tidak berfaedah, tidak bermanfaat dan lain sebagainya, nah silakan skip saja, tidak masalah ya sahabat YouTube. Karena memang yang merasa butuh tentunya merasa bermanfaat, dan apabila yang merasa tidak butuh biasanya ya menyampaikan tidak bermanfaat dan lain sebagainya ya sahabat YouTube. Dan itu wajar dan kita Diari Bansos memakluminya, tidak masalah ya sahabat YouTube. Namun disayangkan ada komentar yang saya baca ini juga di hati saya juga tidak etis sebenarnya ya. Karena ada salah satu akun yang berkomentar di Diari Bansos ini mengatasnamakan katanya dia adalah Bu Menteri Sosial, dan ini sangat tidak mungkin sekali Bu Menteri Sosial sampai dengan komentar di video-video YouTube dan lain sebagainya, karena pekerjaan Menteri Sosial itu sangat luar biasa padat sekali, dan sangat tidak mungkin apabila Bu Menteri Sosial sampai komentar di video saya ya sahabat YouTube. Dan juga tidak mungkin sekali Bu Menteri Sosial ini sangat tidak paham, bahkan tidak mengetahui progres penyaluran bantuan sosial yang memang berdasarkan unggahan akun resmi Instagram Bapak Wakil Presiden, yaitu Setwapres. Nah, kalau tidak percaya silakan cari saja di Instagram ya, Setwapres RI. Nah, di situ adalah akun Instagram resmi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan di situ di unggahan beberapa waktu yang lalu memang benar Bapak Wakil Presiden ini memberikan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2023 secara simbolis kepada Gubernur Sumatera Selatan, dan banyaknya KPM ada 269.424 KPM, dan itu tidak akan saya ungkap lagi karena di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan ya sahabat itu. Nah, tentunya sangat saya sayangkan apabila ada anggota ataupun ada pemerhati Diari Bansos yang sampai segitunya ngaku-ngaku Bu Menteri Sosial yang mengatakan channel Diari Bansos ini kontennya palsu, kontennya tidak bermanfaat dan lain sebagainya.
Nah, tentunya dasar kami menginformasikan ini secara real time. Artinya ketika ada pencairan ya kita sampaikan ada pencairan, ketika tidak ada pencairan ya kita sampaikan tidak ada pencairan. Nah, jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, sama seperti halnya yang akan saya sampaikan pada video kali ini, bahwasanya di malam ini hingga besok tanggal 17 Juli tahun 2023 ini masih belum terpantau ada perubahan di akun 6NG pendamping dari triwulan 2 ke triwulan 3. Namun dengan catatan ada KPM yang sebagian kecil. Nah, saya bilang ini sebagian kecil ya sahabat YouTube, yang terpantau sudah ada perubahan dari triwulan 2 ke triwulan 3 ya sahabat YouTube. Namun ini masih sebagian kecil dan daerahnya tersebar ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu ini masih belum bisa jadi patokan kalau sebentar lagi bantuan PKH tahap ketiga akan cair secara merata. Yang jelas pantau terus informasi dari pendamping sosial PKH-nya masing-masing, dan ketika nanti sudah ada informasi pencairan dari pendamping PKH-nya masing-masing, nah sahabat YouTube semua bisa mengecek kartu KKS-nya atau bisa menunggu undangan dari PT Pos Indonesia-nya ya sahabat YouTube. Nah, kemudian informasi berikutnya terkait dengan adanya 6 golongan KPM yang masuk kriteria calon penerima PKH tahap ketiga di 6NG. Nah, meskipun di akun 6NG pendamping masih belum ada progres perubahan dari triwulan 2 ke triwulan 3, namun di akun 6NG Supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota itu sudah tertera bahwasanya akan segera disalurkan bantuan PKH tahap ketiga, di mana ada 6 golongan KPM yang nantinya masuk ke dalam calon penerima bantuan PKH tahap ketiga ya sahabat YouTube. Nah, 6 golongan tersebut apa saja? Yaitu golongan KPM lansia tunggal. Jadi KPM tersebut di dalam kakaknya dia sendirian dan termasuk lansia. Kemudian golongan kedua adalah disabilitas tunggal. Ini juga sama, di dalam kakaknya dia sendirian dan termasuk disabilitas. Kemudian golongan ketiga adalah lansia dan disabilitas tunggal. Jadi di dalam KK tersebut terdapat lansia dan juga disabilitas tunggal, tidak ada anggota keluarga lainnya. Kemudian golongan keempat adalah keluarga yang ada lansia dan atau disabilitasnya. Kemudian golongan kelima adalah keluarga non lansia dan non disabilitas dengan kepala keluarga berusia 41 hingga 59 tahun. Dan golongan yang terakhir adalah golongan pemberdayaan sosial atau golongan yang berusia masih produktif 40 tahun ke bawah. Di mana golongan 40 tahun ke bawah ini saat ini Kemensos lagi gencar-gencarnya, yaitu program bantuan pahlawan ekonomi Nusantara atau PENA. Jadi bagi KPM yang ingin mendapatkan modal bantuan usaha yaitu bantuan PENA, nah ini bisa berkoordinasi ke dinas sosial setempat ya sahabat YouTube. Nah, nantinya apabila si KPM tersebut ingin mendapatkan bantuan PENA, maka konsekuensinya harus graduasi atau harus keluar dari program bantuan PKH ya sahabat YouTube. Nah, ini progresnya atau prosesnya pun juga tidak sebentar untuk mendapatkan bantuan PENA ini, karena harus ada proses pembuatan proposal terlebih dahulu yang dikirimkan ke pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Nah, itu 6 golongan KPM yang masuk kriteria calon penerima PKH tahap ketiga di 6NG dan sudah tertera di akun 6NG Supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Namun kalau ngeceknya di akun 6NG pendamping maka tidak terlihat ya sahabat YouTube. Kemudian informasi berikutnya ada 4 golongan KPM tidak cair bansos PKH tahap ketiga tahun 2023 ini. Nah, sebabnya beragam. Yang pertama adalah golongan yang tidak dilayakkan oleh pemerintah daerah melalui akun 6NG di saat verifikasi BNBA setiap bulannya. Dimana kenapa Pemda ini tidak melayakkan si KPM tersebut untuk mendapatkan bantuan PKH tahap ketiga? Sebab yang pertama karena sudah meninggal, yang kedua sudah mampu atau sudah kaya ya, kemudian termasuk ASN, TNI ataupun Polri dan tidak ditemukan. Kemudian golongan kedua yang bansos PKH-nya tahap ketiga tidak cair adalah termasuk KPM yang dianggap sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial karena efek verifikasi foto geotagging rumah KPM
khusus yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Kemudian golongan ketiga adalah KPM yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial PKH tahap ketiga karena efek sanggahan aplikasi cek bansos yang dilakukan oleh mungkin tetangga sekitar si KPM tersebut yang menganggap si KPM tersebut sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial, maka disanggah kepesertaan bantuan PKH-nya. Kemudian golongan yang terakhir adalah golongan yang tidak di SK-kan oleh Kemensos karena termasuk data anomali. Nah, ini termasuk yang gagal cek rekening atau gagal omspan, mungkin karena ada perbedaan identitas antara data Dukcapil, data perbankan, dan juga data DTKS ya, sahabat itu. Nah, jadi itu 4 golongan KPM yang tidak cair bansos PKH tahap ketiga tahun 2023. Nah, harapan besar kami para KPM pemerhati channel Diari Bansos juga termasuk KPM yang cair bantuan PKH tahap ketiganya nanti dan juga bantuan BPNT-nya. Perlu dicatat ya sahabat itu bahwasanya penyaluran ini ada data bayarnya. Nah, bagi KPM yang tidak ada di dalam data bayar, maka ya tidak cair bantuannya. Nah, yang memegang data bayar ini adalah para pendamping sosial, namun biasanya turunnya ini agak telat dibanding proses pencairannya. Oleh sebab itu, bagi sahabat YouTube semua yang mungkin bantuan PKH tahap kedua atau bantuan BPNT di periode sebelumnya ini masih belum cair dan saat ini masih bertanya-tanya cair atau tidak, nah bisa bertanya ke pendamping sosial PKH-nya agar dicekkan di data bayar atau SP2D yang sudah terbit atau yang sudah turun ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.